Oh, pagi Ibu, Bapak Ibu semua. Iya. Oh iya, tidak apa-apa. Iya. Kadang iya. Selamat pagi semuanya. Iya. Iya. Imannya bagaikan batu karang yang teguh, yang siap menghadapi berbagai ombak dan terjangan angin badai. Amin, puji Tuhan. Oke, dia luar biasa. Baik, mari kita tundukkan hati kita. Kita akan sama-sama melihat lagi Alkitab kita. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami, Allah kami, Bapa di sorga yang selalu memperhatikan apa keadaan kami dan selalu mengangkat hati dan pikiran kami untuk bersyukur senantiasa kepadamu ya Bapa. Melayanimu ya Tuhan adalah kerinduan kami bersama. Di dalam persekutuan kami, perkumpulan kami, kebersamaan kami, khususnya setiap pagi, Tuhan terima kasih. Inilah panggilan-Mu, kami memenuhi apa yang baik untuk kehidupan kami, dan kami mensyukuri karena semuanya ini boleh jadi atas pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kembali kami Tuhan akan melihat dari Alkitab firman yang menjadi dasar yang teguh bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah ada di sini dan terima kasih atas berkat Tuhan, kesehatan yang baik, yang sangat berharga untuk kami semua. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih atas pelayanan yang Bapak Ibu Saudara partisipasi kita di dalam membangun tubuh Kristus. Terima kasih atas semua dukungannya dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai saling melengkapi satu dengan yang lain di antara kita. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali lagi membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 3, sudah siap ya Bapak Ibu semua? Ya, kemarin kita sudah sama-sama melihat bagaimana harga dari kesetiaan itu akan yang kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku berdasarkan pengertian kita yang benar terhadap kebenaran firman Allah, itu akan selalu berdampak positif dan membawa jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita sudah melihat contoh, ya bukan saja Yesus Kristus Tuhan kita yang rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan mengakhiri segala sesuatu beban dan dosa, bahkan kuasa maut, untuk mengaruniakan pada akhirnya kepada kita keselamatan hidup yang kekal. Namun kita juga melihat contoh atau keteladanan yang kita lihat dari apa yang ditunjukkan oleh Rasul kita, Rasul Paulus. Dan semuanya ini pasal 3. Saya kembali akan membaca untuk kita semua. Ya, di sini ada gangguan sedikit, ada gangguan jaringan ya. Mudah-mudahan lancar ke depan nanti selama saya menyampaikan firman Tuhan.
Ya, kembali lagi saya akan membaca untuk kita dari itu dia. Terlempar ya. Mental ya satu. Saya tambahkan dulu. Hidupkan lagi biar kedengaran suara saya. Oke. Kita membaca dari Efesus pasal 3. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih banyak mengambil waktu di pembahasan pasal 3 ini ya, Saudara, karena banyak berkat yang bisa kita ambil dari sini, saudaraku, mengenai rahasia, pengertian akan rahasia Kristus yang diterima oleh Rasul Paulus dan yang disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan itu adalah rahasia yang tersembunyi, yang berabad-abad lamanya belum pernah diketahui oleh para nabi dan juga orang-orang percaya di perjanjian lama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita di ayat 2 tadi bisa melihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku. Karena kamu, kepadaku. Rasul Paulus tidak mengatakan kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Rasul Petrus itu akan selalu berbicara tugas yang Tuhan percayakan kepadanya dan juga kepada 12 rasul ya. Kepada 12 rasul adalah tugas penyelenggaraan kerajaan Allah dipercayakan. Jadi Petrus tidak bisa mengatakan kepadaku, tapi kepada kami. Karena 12 rasul mewakili setiap satu suku bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel. Tapi Rasul Paulus, saudaraku, mengatakan ketika dia menyampaikan, menerima firman Injil kasih karunia Allah, dia berkata, dipercayakan kepadaku. Karena satu rasul untuk satu tubuh, itulah yang ditetapkan oleh Allah untuk membawa, menyelenggarakan tugas pemberitaan kasih karunia Allah kepada kita. Jadi melalui seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dan yang sangat menarik di sini, saudara-saudaraku, Paulus katakan, memang kamu telah mendengar. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku, mengapa tugas pemberitaan Injil itu harus terus diperdengarkan, saudaraku. Dan kita lihat hasilnya bagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus cukup lama melayani di kota Efesus, ya. Dan kita tahu bahwa kota Efesus itu adalah kota tempat di mana di sana penyembahan berhala dilakukan oleh penduduk kota di Efesus, ya, saudaraku. Penyembah orang-orang yang melakukan penyembahan berhala,
dan menghalalkan segala cara untuk memuaskan kedagingan mereka, ya saudaraku. Dan mereka ini dulunya sebelum Rasul Paulus datang ke sana, saudara, orang-orang Efesus ini adalah orang-orang yang tidak sama sekali tidak mengetahui tentang siapa Tuhan yang benar. Jangankan mengetahui salib Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, mengenai Tuhan yang benar, Tuhannya orang Israel, orang Yahudi, mereka tidak tahu, mereka tidak pernah mendengar. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun ketika Rasul Paulus, saudaraku, dengan kerinduan yang sangat besar, dia dari kota ke kota, ya saudaraku, dari antar negara satu dengan negara ke negara yang lain, ya akhirnya saudaraku tibalah dia di kota Efesus ini, yang kita tahu ini berada di negara Turki modern yang sekarang ini, ya, kota Efesus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah Rasul Paulus memperdengarkan, membuka mulutnya, dia berbicara, ya, kepada orang-orang Efesus, dan sekalipun di sana adalah kota di mana orang-orang adalah penyembah-penyembah berhala, namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kesetiaan daripada Rasul Paulus terus memberitakan Injil di kota Efesus, akhirnya terbentuklah, ya, jemaat kudusnya Tuhan di sana, saudaraku, ya. Dan saudara, kita akan lihat di Kisah Para Rasul 20, ya. Saya akan mengajak kita melihat di Kisah Para Rasul 20, ya. Namun ini kita akan membaca bagaimana Rasul Paulus menyelesaikan tugas pelayanannya, pemberitaan Injil di kota Efesus setelah terbentuk jemaat kudusnya Tuhan di sana, ya. Nah, saya akan membacakan saja di Kisah Para Rasul 20 dari ayatnya yang ke-17, ya. Karena itu Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bahwa aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat Rasul Paulus mengulangi lagi, ya, cerita bagaimana dari hari pertama Rasul Paulus memperdengarkan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, ya, kepada orang-orang Efesus, dan pada akhirnya terbentuklah berkembang jemaat di sana, saudara-saudaraku. Dan Paulus katakan bahwa dia membayar harga yang mahal dengan segala ketekunan, dengan segala tantangan, dan menghadapi orang-orang yang tidak suka kepadanya, orang-orang yang membenci pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena di sana juga di Asia sudah tersebar juga banyak orang-orang Yahudi yang berpegang pada tradisi hukum Taurat, dan yang tentunya Bapak Ibu Saudaraku,
ketika orang-orang Yahudi mendengar bahwa Rasul Paulus memberitakan orang-orang dari bangsa-bangsa lain menerima keselamatan tanpa harus tunduk kepada hukum Taurat dan tradisi orang Yahudi, mereka menjadi sangat cemburu. Ya, sangat cemburu, dan mereka ingin membunuh Rasul Paulus. Dan di dalam kecemburuan iri hati tersebut, saudara-saudaraku, orang-orang Efesus ini pun ketika Rasul Paulus memperdengarkan Injil kasih karunia Allah dengan segala kuasa Tuhan menyelamatkan mereka. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya karena Rasul Paulus tidak berada di satu kota saja memberitakan Injil, dia juga harus berpindah-pindah ke kota-kota yang lain. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Rasul Paulus memperdengarkan semuanya, ya, Rasul Paulus mengajarkan tentang tugas penyelenggaraan ya Allah yang dipercayakan kepadanya, dan yang harus diteruskan oleh siapa? Yang harus diteruskan, Bapak Ibu Saudaraku, oleh para penatua atau oleh para pelayan-pelayan yang sudah dibina, yang sudah dilatih oleh Rasul Paulus bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena itulah maka Rasul Paulus memberikan pesan kepada mereka, kepada para penatua atau kepada para diaken atau gembala yang ditetapkan oleh Rasul Paulus untuk meneruskan pelayanan di jemaat kudusnya Tuhan di Efesus. Ya, karena saudara-saudaraku, kita lanjut. Paulus lagi mengatakan di ayatnya yang ke-21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan akan pergi ke kota-kota ya untuk menyaksikan kebenaran Injil Kristus. Ya, meskipun dia tahu para pembenci, orang-orang yang menghalang-halangi pemberitaan Injil itu ada di mana-mana, tetapi Rasul Paulus, saudaraku, dia tidak takut dan tidak melarikan diri dari tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi kesetiaan itu benar-benar selaras dengan berita Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, karena itu adalah merupakan cermin daripada kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Jadi selalu ada sinkronisasi, ada harmonisasi dari berita Injil. Salib Kristus adalah merupakan cermin daripada penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus untuk mengalami kemenangan, dan kuasa itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam setiap pemberitaan firman yang dilakukannya dari kota ke kota, ya, bertahun-tahun, dan di berbagai tempat. Bapak Ibu Saudaraku, dia tetap konsisten, dia tidak mengubah berita kebenaran yang diterimanya, di mana dia adalah sebagai rasul yang ditetapkan oleh Allah untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, siapapun yang mengancamnya, siapapun yang menghalangi dia, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus tetap setia, dan dia katakan dia tidak pernah lalai mengajarkan seluruh maksud Allah kepada jemaat kudusnya Tuhan di Efesus. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh, Bapak Ibu Saudaraku. Amin.
supaya mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Karena itu adalah tujuan Allah menyelamatkan kita semua orang kudusnya Tuhan, agar kita bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Maka kita seperti Rasul Paulus terus memperdengarkan kepada jemaat rahasia Allah yang telah ditetapkan dari semula di dalam Yesus Kristus, bahwa ya Allah bekerja, Allah memberkati, Allah memperhatikan, Allah campur tangan dengan kuasanya saat ini melalui siapa? Bapak Ibu Saudaraku, melalui tubuh Kristus, amin. Melalui jemaat kudusnya Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus itu, tentunya kita lihat tadi, ya, iblis dan setan itu tidak tinggal diam. Ada kecemburuan, ada iri hati melihat orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, ya, yang setia kepada memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ada saja Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan akan selalu ada masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus, orang-orang yang cemburu kepada orang-orang yang setia, orang-orang kudusnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus ya terus mengajak jemaat kudusnya Tuhan di Efesus untuk mereka mendengarkan rencana Tuhan yang begitu indah bagi masa depan mereka. Mereka harus terus tetap setia ya kepada panggilan kudusnya Tuhan bagi mereka. Nah, karena itu Rasul Paulus memberikan contoh keteladanan supaya jemaat kudusnya Tuhan di Efesus terus bertumbuh dan mereka menjadi dewasa, mendewasakan ya kerohanian daripada jemaat itu. Bapak Ibu Saudaraku, butuh pengorbanan, butuh kesetiaan. Amin. Saudaraku, karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena begitu banyak godaan, ya, begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang bisa merintangi pemikiran daripada orang-orang percaya itu, karena keadaan dunia yang begitu luar biasa bisa menyeret ya bahkan orang-orang kudusnya Tuhan kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka cara untuk membuat supaya jemaat itu bisa stabil, ya, supaya orang-orang kudusnya Tuhan itu bisa berpikir terus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudaraku, maka sebagai pelayan Tuhan yang setia harus terus memperdengarkan apa saja yang Allah kehendaki sebetulnya di dalam kehidupan kita sebagai orang kudusnya Tuhan, sebagai orang percaya. Bagaimana kita bertumbuh mengenali setiap kebenaran rahasia Allah yang begitu luas, begitu tinggi, dan begitu dalam, begitu lebar, ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita terus hidup di dalamnya, menghidupi kehidupan Kristus melalui firman rahasianya, melalui kebenarannya yang utuh, supaya saudara-saudara dan saya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran dan kesesatan yang merugikan kita sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Namun kita Bapak Ibu Saudaraku berpegang teguh kepada kebenaran rahasia Allah. Ada satu tugas penyelenggaraan yang harus kita lakukan bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudaraku, tapi sebagai jemaat Tuhan kita harus bersama-sama melakukannya. Karena disitulah persekutuan kita, disitulah kesatuan dan kebenaran yang mengikat kita. Saudaraku, satu dengan yang lain, bagaimana kita hidup di dalam kasih Kristus yang penuh kuasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan disinilah Rasul Paulus memunculkan ya di ayatnya yang berikutnya dikatakan Bapak Ibu Saudaraku di ayat 24, ya, dia menyatakan visi misi yang Tuhan percayakan kepadanya di ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ya, nama gereja kita, Gereja Injil Karunia, Gereja Injil Kasih Karunia,
ya diambil dari ayat ini, diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, supaya sama seperti namanya, bahwa gereja kita, gereja kudus, gereja persekutuan kita, saudaraku, adalah gereja yang mempunyai visi misi yang kuat tentang pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Karena ada orang-orang yang memperdengarkan kepada kita Allah, saudaraku yang setia, hamba-hamba Tuhan yang setia memperdengarkan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, maka kita ada di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Maka kita ada di dalam persekutuan yang benar, gereja tubuh Kristus, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudaraku, yang sangat luar biasa, sebagaimana Rasul Paulus katakan juga kepada jemaat di Roma, bahwa iman timbul dari pendengaran. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dari penglihatan, ya, dan juga bukan dari imajinasi manusia, dan bukan hasil karya pikiran manusia. Iman timbul, ya, kepercayaan itu muncul adalah oleh karena ya adanya orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang setia memperdengarkan berita Injil kasih karunia Allah tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan darahnya yang tertumpah itu telah menyucikan segala dosa kita, ya, sekali untuk selama-lamanya, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ingat saja Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya mengetahui akhirnya dan menikmati keselamatan hidup yang kekal sampai saat ini dan selamanya, itu diawali dari mana? Tentu itu adalah di dalam rencana Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tapi, saudaraku, ya, semuanya itu boleh jadi karena ada orang-orang yang bersedia, saudaraku, setia mengajarkan terus, amin, mengajarkan berita Injil keselamatan itu, dan yang secara konsisten, ya, saudaraku, terus memberitakan. Dan tentunya orang-orang hamba-hamba Tuhan yang datang dan yang mendatangi tempat kita masing-masing, bagaimana kita dulu pertama kali mendengarkan Injil keselamatan, itu tentunya, saudaraku, ada pengorbanan yang mereka lakukan untuk itu. Amin. Kalau seandainya hamba-hamba Tuhan itu tidak memikirkan bagaimana pemberitaan Injil ini supaya jiwa-jiwa diselamatkan, saudara dan saya tidak ada di dalam perkumpulan ini. Saudara dan saya tidak ada di dalam ibadah ini. Saudara dan saya tidak ada di dalam persekutuan yang kudus ini. Bahkan pagi ini pun kita tidak ada di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena tentunya saudara dan saya tidak mengetahui apa pentingnya, ya, dan bagaimana kita seharusnya mengenal Yesus Kristus. Kita akan menjadi sama seperti kebanyakan orang yang tidak peduli dengan apa itu rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dan bersyukurlah saudara dan saya, ya, ada orang-orang yang berkorban, yang berhati mulia, ya, saudaraku, yang terus membawa berita Injil kasih karunia Allah ini di tengah-tengah dunia yang tidak peduli sama sekali, yang mementingkan diri sendiri, dunia yang semakin individualistis, dunia yang selalu mencari kesenangan hidup untuk dirinya sendiri dan tidak peduli dengan berita kabar baik yang Tuhan telah tebus melalui darah Kristus. Saudara dan saya memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Sekalipun saudara-saudaraku, banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan yang kita alami. Saudaraku, ada sakit penyakit, ada keadaan tekanan ekonomi, atau hal-hal secara sosial yang mengganggu dan yang membuat kita kecewa, ya, di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan, karena pada akhirnya saudara-saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk merasakan kebaikannya. Amin. Untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang menjadi andalan kita, yang menjadi sukacita, sumber sukacita damai sejahtera kita yang abadi,
yang terus memotivasi saudara dan saya bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan sukacita kita yang abadi. Kita boleh bersyukur senantiasa di dalam segala hal, karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita dari kutuk maut. Kita telah dikuduskan oleh darahnya dan ditempatkan kita di dalam sebuah wadah yang membuat kita, saudaraku, hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kasih-Nya yang abadi dan tidak terpisahkan lagi untuk selama-lamanya. Dan apapun pergumulan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menjadikan kita sebagai orang-orang kudus-Nya, anggota tubuh-Nya yang akan terus dimampukan, diperlengkapi terus dan dikuatkan untuk kita menjalani kehidupan kita, dan bahkan kita melayani Tuhan, melayani saudara seiman di dalam ketulusan hati kita, dan di dalam kemurnian pemberitaan Injil dan kabar baik firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Ya, jadi saudaraku, itu sebabnya Paulus katakan, kamu telah mendengar, ya, tugas penyelenggaraan yang Tuhan percayakan kepadaku sejak dari awal. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang Efesus ini, dan akhirnya mereka diselamatkan. Terus berlanjut, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak pernah Rasul Paulus lalai memberitakan apa saja, apa lagi, meningkat kemana lagi, ke arah mana lagi. Ya, seluruh kepenuhan Kristus Yesus yang dinyatakan di dalam firman-Nya terus diajarkan, terus mengajar, Bapak Ibu Saudaraku, terus memberitakan, terus mendidik, ya saudaraku, terus mengajak semua saudara-saudara seiman, orang-orang kudusnya Tuhan yang telah diselamatkan, untuk bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku yang sangat luar biasa, sangat bersyukur karena kepada kita terus dikaruniakan hikmat dari Tuhan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Itu sangat luar biasa. Dan kita harus terus melakukan ini, saudaraku, sampai Tuhan Yesus datang mengambil kita, menjemput kita. Saudaraku, kita harus tetap setia kepada firman-Nya. Kita harus tetap setia, ya, memberitakan firman-Nya. Ada orang yang memuji, ada orang yang bertepuk tangan, atau ada orang yang membenci, atau apapun itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak ditentukan oleh bagaimana respon manusia, saudaraku, di dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita mengimani, menghidupi setiap firman kebenaran yang dibagi dengan tepat, yang menjadi sumber kekuatan kita, penopang hidup kita, yang menstabilkan pikiran dan hati kita, yang menjaga motivasi-motivasi kita, yang mendukung terus, Bapak Ibu Saudaraku, pandangan kita jauh ke depan, supaya kita berpikir panjang, sebagaimana Tuhan telah menetapkan kita di dalam tubuh Kristus itu, kita bertumbuh sampai menjadi dewasa, menjadi kuat, saudaraku, dan kita semua bisa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Kristus, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku, kita harus terus membuka telinga kita, untuk memperdengarkannya kepada banyak orang, dan kita yang harus lebih dulu memberikan contoh bagaimana kita setia kepada firman Tuhan, supaya kita tidak salah mengajarkannya, tidak salah menyampaikannya, dan kita juga tidak menjadi penyesat, karena tidak ada orang yang kebal terhadap penyesatan di dunia ini, kecuali orang-orang yang tetap setia belajar kepada firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Amin. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini, dan tetaplah setia, saudara-saudaraku, kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Dan Paulus katakan, apabila kamu membacanya, teruslah saudaraku membaca firman Tuhan, dan bukan hanya sekedar membaca, tetapi didorong oleh kerinduan ingin mengetahui lebih banyak lagi rahasia Tuhan, supaya kita kuat di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, dan bahkan kita bisa membagikannya kepada orang lain, bisa mengajarkannya dengan tepat kepada orang-orang yang rindu untuk mengenal
lebih dalam lagi kasih karunia Allah, firman kebenarannya, saudara dan saya mempersiapkan diri supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi untuk kita semua, dan biarlah Roh Kudus yang mengajar kita, mendidik kita semua, dan membimbing kita, mengaruniakan kepada kita setiap apa yang kita perlukan. Saudara-saudaraku, biarlah Tuhan yang terus mengayomi, menjaga hati kita, dan membuat kita semua kuat di dalam persekutuan kita ini, dengan bersandar kepada kasih karunia Tuhan saja yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu ingin dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Tidak selalu menyenangkan atau memuaskan diri kami sendiri, tetapi di dalam proses didikan Tuhan, di dalam keadaan senang maupun tidak senang, kami akan selalu setia kepadamu dan akan selalu membuka hati dan pikiran kami. Di dalam keadaan nyaman atau tidak nyaman, di dalam keadaan sehat tubuh kami atau sakit, hati kami tetap dipenuhi dengan hati yang bersukacita dan yang bahagia di hadapan Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan Yesus yang terus memampukan kami, membangkitkan semangat kami, menggelorakan hati dan pikiran kami, dan membuat kerinduan kami semakin bernyala-nyala untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan membangun di antara sesama kami, meneguhkan iman di antara sesama kami sebagai tubuh Kristus, supaya kami bisa hidup mengasihi dengan sepenuh-penuhnya seperti Yesus Kristus telah mengasihi kami. Dan kami percaya bahwa hidup kami akan berbuah manis di hadapan Tuhan, dan kami percaya pendengaran kami yang benar, yang tepat seperti yang Tuhan inginkan di dalam firman-Mu akan menjadikan pengharapan kami semakin nyata sementara kami menghadapi berbagai masalah di dunia ini. Tapi firman dan kuasa Tuhan akan terus membuat hati kami senantiasa tabah dan sabar menghadapi semuanya, karena kami tahu pada akhirnya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan apa yang kami hadapi, karena kami sudah terlebih dahulu menerima jaminan keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya, dan kami percaya keselamatan itu akan kami alami sampai kami bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam sorga yang kekal. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa di sorga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berlimpah berkat Tuhan, berlimpah rezeki dari Tuhan. Dan yakinkan kami terus jauhkan dari kekhawatiran dunia, jauhkan dari ketakutan dunia. Tapi biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus selalu membuat kami tenang menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam kasih karunia Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa memberkati kita untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi. Salam kudus buat kita semua. Ya, salam buat kita semua. Oma di Manado yang selalu bahagia. Ya, selamat pagi Oma. Terima kasih kembali pada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberkati. Ya, mari Pak.